Semangat pagi semuanya. Walaupun sudah siang atau malam, tapi semangat tetap pagi. Kesempatan di hari ini, saya Pak Har, saya berusaha untuk memberikan info yang terbaik buat kalian semuanya di dalam persiapan ujian mandiri kalian. Kesempatan hari ini saya akan bahas soal SIMA UI ya, tahun 2021 ya. Di sini soal TKA. Disediakan integral 1 sampai tak hingga ya. Ini dipahami namanya integral terbatas ya. Namanya integral A sampai BF(x) dx. Maka integralnya ya, katakan fx itu dimasukkan batasnya ya. Batas atas dikurangi dengan batas yang bawah. Ini pedomannya. Nah, sekarang di sini disiapkan ada integral 1/e² ya. Ini sama artinya kalau saya integralkan menjadi integral 1 sampai tak hingga dari x pangkat min 2 dx ya. Kalau yang kanan berarti sama aja integral 1 sampai tak hingga dari x pangkat min 4 dx. Nah, ini kalau saya integralkan berarti integralnya adalah menjadi x pangkat min 1 karena ditambah 1 dibagi dengan min 1 ya, dengan batas 1 sampai tak hingga. Di sini x pangkat negatif 3 dibagi dengan negatif 3 dengan batas 1 sampai tak hingga. Jika saya sederhanakan maka akan terjadi min 1/e dengan batasan 1 sampai tak hingga. Ini senilai dengan min 1/3 dengan batasan ya 1/3 x pangkat 3 dengan batasan 1 sampai tak hingga. Nah, andai kata saya hitung yang atas dikurangi bawah, saya tambah ini juga ya, yang atas dikurangi yang bawah ya. Saya masukkan tak hingga ya. 1/tak hingga ya. Gitu ya. Ini masukkan 1 jadi min 1 ya. Ini masukkan jadi min 1/3 kali tak hingga ya. Masukkan 1 berarti min 1/3. Nah, akan kita dapatkan yang depan ini ya, min 1/tak hingga itu ya 0 ya, berarti menghasilkan 1 ya. Saya tambah dengan ini adalah 0 ya, saya tambah dengan 1/3, maka akan memberikan hasil 4/3. Berarti 4/3 itu jawabannya ada di A ya. Soal berikutnya logaritma ya. 3 log x y². Ini kalau saya terjemahkan maka akan menghasilkan 3 log x ditambah dengan 3 log y². Nah, 2 kalau turun maka dia statusnya menjadi 2 ya. Nah, gitu ya. Jadi 2 yang atas ini jadi hilang ya. Nah, sekarang ini bernilai 1. Di sini 3 log x berarti boleh kita misalkan, katakan 3 logaritma x itu p, kemudian 3 logaritma y itu adalah hi. Maka di sini adalah p ditambah dengan 2hi sama dengan 1. Maka p-nya senilai dengan 1 min 2hi. Dari pernyataan ini kita masukkan ke depan bahwa itu nilainya p dikali hi sama dengan negatif 3. P-nya andai kata saya ganti menjadi 1 min 2hi. Saya kali hi memberikan nilai min 3. Maka didapatkan min 2hi² ditambah hi plus 3 sama dengan 0. Atau 2hi² min hi min 3 sama dengan 0. Dan hal ini andai kata saya faktorkan, Anda akan dapatkan 2hi dikali hi, 3 dikali dengan 1, maka min sama plus. Didapatkanlah hi-nya sama dengan 3/2 dan hi-nya didapatkan negatif 1. Tapi kita akan mencari nilai x-nya, berarti masukkan ke persamaan ya. Pada saat hi-nya itu 3/2, maka p-nya didapatkan 3 ya. Kalau ini dimasukkan hi ini, saya masukkan ke p ini, maka menghasilkan min 2 ya.
Jadi 1 min 2 kali 3/2 ya. Jadi min 2 di sini P-nya akan kita dapatkan min 2 kali min 1 ya. Maka menghasilkan 3. Sedangkan kita tahu P sendiri adalah 3 log X ya. Sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan 1/9. Nah di sini P-nya 3. Berarti 3 log X senilai dengan 3. Maka X-nya ketemu 3 dipangkat 3 berarti X-nya 27. X-nya 27 ditambah dengan 27 ditambah 1/9. Maka pertanyaannya jumlahnya, jawabannya 27/9. Nah, sekarang kita coba di soal selanjutnya ada trigonometri nih. Soal trigonometri ditanyakan X-nya yang memenuhi persamaan ini ya. Nah, kita tahu bahwa namanya persamaan di sini adalah nilai tangen, ada kotangen begitu ya. Ini ditanyakan tangen berapa yang akan memberikan nilai yang 0 ya. Nah, ditanyakan X-nya. X-nya sudah ada di dalam pilihan ya. Ini kita tahu namanya kotangen ya. Kotangen itu ya artinya sepertangen ya. Artinya sepertangen gitu ya. Sepertangen dari X/2 gitu ya. Kalian tahu kalau X-nya itu adalah saya anggap ini 180, maka kita uji di sini. Ya, ini sama aja sepertangen 90 bagi 2 ya. Berarti 90 dan kalian tahu sepertangen 90 itu tak terhingga dan sepertak hingga bernilai 0 ya. Maka ini akan bernilai 0 ya, ditambah dengan ya cos 180 kali tangen 80 ya. Berarti nilainya sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti nilainya ini tentunya di antara ini benar ya. Maka jawabannya adalah yang A ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai ya. Kita akan mendapatkan nilai X-nya adalah Pi. Jadi langsung jawabannya adalah A. Kalau Pi/5 ya sulit ya. Ini sulit, bagi 2 jadi susah ya. Ini semacam itu. Jadi sangat mudah. Kemudian ada soal lagi, Y cos X ya dicerminkan terhadap Y sama dengan 1. Kemudian ditranslasi ya. Ditranslasi Pi/4,0 ya. Bahasa translasi Pi/4,0 itu berarti digeser ke kanan ya. Digeser ke kanan maknanya ya. Sebesar Pi/4 ya. Digeser ke kanan Pi/4 dan tidak ke atas maupun ke bawah ya. Oke, nah sekarang Y cos X dicerminkan terhadap Y. Maka bayangannya kita yakini jika dicerminkan terhadap Y, maka yang berubah adalah Y-nya. Perubahannya adalah 2 kalinya cerminnya. Berarti 2 kalinya cermin berarti 2 kali 1 dikurangi dengan Y-nya ya. Dikurangi dengan Y-nya. X-nya adalah tetap. Coba kalau dari definisi semacam ini, maka bayangannya akan menghasilkan bayangannya Y itu adalah tertulis Y-nya adalah saya ganti dengan 2 min Y sama dengan cos X-nya tetap. Maka kita akan dapatkan Y-nya otomatis 2 min cos X. Nah itu bayangannya. Bayangannya ini kemudian ditranslasi ya. Translasi itu berarti bayangan dari translasi didapat dari bendanya, saya tambah dengan translasinya. Berarti translasinya ditambah ya. Pi/4 ya. Maka kita akan mendapatkan bayangan X-nya otomatis diganti X aksen min Pi/4 dan Y-nya pun juga Y aksen. Ini setelah ditranslasi masukkan kembali, maka Anda akan dapatkan Y-nya adalah Y, saya ganti Y aksen 2 min cos ya. X-nya saya ganti dengan min Pi/4. Nah, berarti jawaban ini terletak di jawaban yang D. Ini terkait dengan translasi. Ini. Pertanyaan berikutnya adalah tentang jari-jari.
Nah, berapakah jari-jari suatu lingkaran? Ingat ini dua lingkaran ya, maka lingkaran itu dibuat menjadi satu. Jadi X kuadrat, Y kuadrat, min 4X ditambah 6Y, tetapi di sini menjadi 15/2 sama dengan 0. Kemudian setelah kita dapatkan persamaan lingkarannya, kita cari pusatnya nih ya. Pusat lingkaran ini berarti jadi 2, jadi negatif 3. Jadi diambil setengahnya. Kalau min jadi plus ya, kalau plus maka jadi min ya. Setengahnya. Kita akan cari namanya jari-jarinya. Jari-jari adalah akar dari pusatnya kuadrat min C. Siapa C-nya? C-nya yang belakang. Berarti akar dari pusat dikuadratkan itu menjadi 4 ditambah dengan 9. Jadi ini saya kuadratin. Tapi saya kurangi C-nya adalah 15/2. Maka otomatis ini 13 maka menjadi 26 min 15/2. Disinilah didapatkan angka 11/2. Maka jawaban ini terletak di jawaban yang B. Baik, demikian untuk pembahasan sekilas tentang matematika IPA TKA SIMAK UI 2021. Semoga bisa memberikan tambahan amunisi buat kalian yang mau ujian masuk perguruan tinggi yang lain ya. Bisa UGM atau UNS atau yang lain. Semoga diterima di bangku PTN idaman kalian semuanya. Amin.